Jadi, alhamdulillah kita sampai di surah Ali Imran ya, ayat 71. Nanti sampai 77 ya. Jadi pada ayat 71 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna, mengapa talbisuna kalian mencampur adukkan al haqqa kebenaran bil batili dengan kebatilan. Wa taqtumunal haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran, wa antum, padahal kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Ya, jadi beliau Imam Ali As-Sabuni menjelaskan gini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, ay lima takhlituna bainal haqqi wal batili. Jadi kenapa kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan dengan cara yaitu ya biilqa'i syubahi, dengan cara mengajukan keraguan atau meragukan, memunculkan syubhat, wa takhrif, dan merubah, wa tabdil, dan mengganti. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu melakukan perubahan terhadap kitab Taurat, dirubah, terutama terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Allah di dalam Taurat, itu mereka rubah, ya. Atau merubah hukum, seperti misalnya hukum tentang orang berzina di dalam kitab Taurat itu ya sebetulnya dirajam, hukumannya itu hukuman rajam bagi yang pezina muhsan yang sudah bersuami atau beristri. Tapi mereka ganti dengan hukum yang lain. Jadi hanya diarak, kemudian dicoreng-coreng tubuhnya sambil diarak gitu. Nah, jadi mereka merubah. Itulah dikatakan sebagian Taurat isinya adalah benar, sebagian lagi adalah buatan mereka, maka itu dikatakan atau mereka rubah. Itulah kenapa mereka disebut mencampur adukkan antara yang benar dan yang batil. Wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ayat taqtumuna ma fi kutubikum min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna dzalika. Jadi kalian sembunyikan apa yang ada di dalam kitab kalian, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalian mengetahui yang demikian itu. Jadi mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya, nah ini sesuai yang Allah jelaskan dalam Taurat, disembunyikan karena kebenciannya kan, karena ternyata utusan akhir zaman itu tidak dari golongan mereka. Nah itu. Nah, padahal kalian mengetahui. Ya wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun adzalika. Jadi kalian mengetahui yang demikian itu. Summa haqa ta'ala nau'an akhar min makarihim wa khabathihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bentuk ya lain makar mereka, tipu daya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Islam. Jadi orang-orang Yahudi tak henti-hentinya melakukan yaitu upaya untuk meragukan kaum muslimin akan kebenaran agamanya. Jadi menimbulkan syubhat dengan cara wa huwa ayadharul islama fi awalin nahar tsumma yartadu anhu fi akhirih liyasakakun nasa fi dinil islami. Mereka dengan cara masuk Islam pagi hari itu mereka menampakkan keislamannya di awal siang, kemudian mereka murtad sore harinya. Jadi pagi masuk Islam, sore murtad. Nah,
dengan maksud untuk meragukan orang-orang awam yang masuk Islam atau kaum muslimin golongan awam. Mereka kan berargumentasi gini, orang-orang Yahudi itu kan orang yang paham kitab. Mereka tahu agama samawi. Ini masuk Islam pagi, setelah itu sore hari kok keluar. Jangan-jangan keliru ini agama yang dibawa oleh Muhammad, kan gitu. Sehingga timbul keraguan. Karena mereka dipandang sebagai ahli kitab, orang yang paham kitab atau mereka tahu tentang berita kenabian di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, terus masuk Islam esok mlebu Islam, sore kok kafir. Lah ini akhirnya orang-orang awam itu jadi ragu-ragu akan kebenaran Islam. Nah, itu yang mereka harapkan sehingga ya murtad gitu. Jadi memang upaya pemurtadan. Jadi upaya pemurtadan itu bukan hanya sekarang, sejak zaman Nabi. Itu sudah ada. Mereka berusaha mengelabui orang-orang awam tadi. Ya. Nah, itu diceritakan oleh Allah di ayat berikut ini. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Jadi waqalat dan berkatalah ta'ifatun segolongan min ahlil kitab, dari ahli kitab, aminu kalian berimanlah billadzi dengan yang unzila diturunkan 'alal ladzina amanu atas orang-orang yang beriman wajhan nahar di awal siang. Wajah itu kan depan, maksudnya awal siang. Qala Ibnu Katsir mengatakan gini, wa hadhihi makidatun araduha liyal basu ala du'afai minan nasi amrodinihim. Jadi ini adalah tipu daya mereka, di mana mereka orang-orang ahli kitab itu bermaksud untuk yaitu meragukan orang-orang yang awam dari kalangan kaum muslimin tentang agama mereka. Wa huwa annahum dan sungguhnya mereka tusawwiru bainahum, mereka bermusyawarah di antara mereka, di antara ahli kitab, ayat harul imana awalan nahar, agar mereka itu menampakkan iman di awal siang, wa yusalluna ma'al muslimin, kemudian salat bersama kaum muslimin, fa idza jaa akhiron nahar, apabila datang akhir siang yaitu sore, apabila sudah sore, irtadu ila dinihim, kemudian mereka kembali kepada agama mereka. Liyaqulal, sehingga mengatakan orang-orang yang bodoh, jahda al-jahlata minan nas, dari kalangan manusia, innama raddahum ila dinihim, bahwa kembalinya mereka kepada agama mereka itu adalah untuk mengungkap, yaitu tentang kekurangan dan aib dari agama kaum muslimin. Nah, jadi gitu. Jadi untuk itu, ya tadi itu mengelabui. Ya. Caranya begitu mereka. Mereka sudah musyawarah, ini ya, Islam untuk muslim menampakkan iman, bahkan duhur ikut sholat, setelah itu sore asar murtad. Nah, itu mereka. Akhirnya kan orang-orang yang tidak begitu banyak ilmu itu jadi ragu-ragu karena akan kebenaran Islam. Ki salah ki agama dhewe, kae wong tokoh-tokohe masuk Islam terus balik. Nah, mereka gitu. Maka dikatakan waqfuru akhirahu. Ukfuru bil Islam, yaitu keluarlah atau kafirlah dengan Islam di akhir siang, yaitu sore. Dengan maksud apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Aila alahum yasyakuna fi dinihim fayarji'una anhu. Jadi agar mereka ragu akan agama mereka, jadi supaya kaum muslimin ragu akan kebenaran agamanya, lalu mereka kembali murtad, kembali ke agama semula, keluar dari Islam. Itu yang pertama mereka lakukan, itu strategi mereka gitu. Ya. Nah, ini orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi yang dimaksud di ayat ini ya. Nah, kemudian
Berikutnya Allah berfirman wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Hada min tamamatil kalam al-yahud hakallahu anhum. Jadi ini adalah perkataan terakhir orang-orang Yahudi tadi yang Allah ceritakan, Allah kisahkan tentang mereka, yaitu tipu daya mereka atau upaya mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Jadi mereka itu mengatakan gini, orang Yahudi itu, jangan kalian percaya kecuali kepada orang yang ikut agama kalian. Jadi maknanya adalah la tusaddiqu wa la tadharu sirrakum wa tatmi'unu li ahadin ila idza kana ala dinikum. Jadi jangan kalian benarkan dan jangan kalian tampakkan rahasia kalian, jangan ceritakan rahasia kalian, ya. Jangan kalian merasa aman kepada seseorang kecuali kalau dia ikut agama kalian. Jadi mereka sudah membuat prinsip, wajib percaya kecuali orang yang sama dengan kita, ikut agama kita. Mereka begitu, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Ya, ini yang dimaksud Yahudi. Sampai mereka berkosok-kongkol seperti itu. Ya. Jadi jangan kau merasa aman, jangan terasa kalau orang itu tidak ikut agama kalian. Maksudnya harus menaruh rasa curiga terus. Ya. Nah, maka kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT mengatakan qul lahum ya Muhammad innal huda hudallahi. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu bahwa al-huda laisa biaidikum wa innamal huda hudallah. Jadi petunjuk itu bukan berada di tangan kalian, tapi petunjuk itu adalah di tangan Allah. Maksudnya yang namanya petunjuk itu petunjuk Allah, di mana jadi maksudnya seseorang itu tidak bisa memaksa orang untuk mendapat petunjuk atau keluar dari petunjuk. Jadi ini kan memprovokasi kan, memurtadkan orang dengan cara seperti itu. Dipikir itu bisa membuat orang murtad. Tidak. Karena yang membuat orang itu dapat hidayah atau tidak itu adalah Allah SWT. Jadi bukan karena upaya orang melakukan muatan. Jadi maka dikatakan innal huda hudallah, ya. Jadi sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, yakni yahdi may yasha ilal imani wa yathbituhu alaihi kama hadal mu'minin. Allah lah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah pula yang akan mengokohkan ya orang itu di atas petunjuk sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman. Nah, ya, itu adalah perkataan Rasul. Maksudnya Rasulullah diperintah oleh Allah menyampaikan kepada mereka seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah dilanjutkan perkataannya si Yahudi. Bagiyatul kalamul Yahud. Ya. Ayyuta ahadun misluma utitum au yuhajukum inda rabbikum. Jadi bahwa seseorang diberi semisal apa yang kalian diberi atau mereka membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Ini perkataannya kembali kepada Yahudi. Yang pertama tadi, kalau yang sebelumnya qul inna hudallahi wal huda itu adalah Allah perintah Rasulullah mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi itu bahwa yang punya kewenangan beri petunjuk itu Allah. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan setelah itu dilanjutkan dengan perkataan Yahudi. Jadi ayyuta ahadun misluma utitum au yuhajukum inda rabbikum ay yaqulul yahudu ba'duhum li ba'din. Berkatalah sebagian mereka orang Yahudi kepada sebagian yang lain, la tusaddiqu illa liman tabi'atinakum wangduru fiman ad'anu buata fa in kana mutabi'an lidinikum fasadaquhu wa illa fakadzabuhu wala taqarru wala ta'tarifu li ahadin binubuwati ila idza kana ala dinikum khasyatan ayuti ahadun misluma utitum wa khasyatan ayyuhajukum bihi inda rabbikum fa idza aqrartum binubuwati Muhammadin wa lam tadkhulu fi dinihi takunu lahul hujjah
takunu lahul hujjatu 'alaikum yaumal qiyamati. Ya. Jadi maknanya gini, la tusadiku, jangan kalian benarkan, jangan kalian membenarkan, jangan kalian meyakini, jangan kalian mengikuti, ya, atau membenarkan, mengimani, ila kecuali liman kepada orang yang tabi'ah mengikuti dinakum agama kalian. Wangduru, kalian perhatikanlah, fiman ad'a nubuwata, orang yang mengaku nabi. Kalian perhatikan tuh, orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi itu perhatikan. Fa in kana mutabi'an lidinikum, kalau dia ikut agama kalian, fasadaquhu, benarkan dia. Wa ila fakadzabuhu, tapi jika tidak ikut agama kalian, ingkari dia, dustakan dia. Wala taqarru wala ta'tarifu li ahadin binuwatin ila, jangan kau setuju, jangan kau ikuti kecuali orang yang kenabiannya itu, seseorang yang mengaku nabi, ila kecuali idza kana ala dinikum, dia berada di atas agama kalian, kecuali apa yang dibawa itu sesuai dengan agama kalian gitu. Nek podo, nah itu, yakni khosyatan, takutlah kalian ayuta ahadun, kepada seseorang yang diberi misluma utitum, semisal apa yang kalian diberi. Wa khosyatan, dan takutlah ayuhajjukum, jangan sampai mereka membantah kalian, bihi, dengan itu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Fa idza aqrartum bi nubuwati Muhammad, jika kalian membenarkan kenabian Muhammad, walam tadkhulu fi dinihi, tapi kamu tidak masuk agamanya, kalian tidak masuk agamanya, takunu lahul hujjah 'alaikum yaumal qiyamah, ini nanti akan menjadi argumentasi mereka di hari kiamat. Karena ada begini, orang-orang Yahudi itu ada yang mereka itu membenarkan tapi tidak ikut. Jadi contoh, membenarkan agama Nabi Muhammad tapi tidak ikut, gak beriman. Punya saudara Islam, masuk Islam, dia katakan iya bener gue tetap sing istiqomah ya nang Islam sebab agamanya benar, tapi dia sendiri tidak masuk. Lah kenapa kau tidak masuk gitu, tidak masuk Islam? Banyak faktor, di antaranya takut kehilangan kedudukan, kehilangan jatah jabatan, kehilangan harta. Karena mereka tokoh-tokoh Yahudi itu pemegang pundi-pundi harta. Iya, tokoh-tokoh Yahudi itu, di kuil-kuil Yahudi itu apa? Dia megang pundi-pundi harta. Ya, ngambil pajak ke pengikutnya itu. Berapa persen gitu kan? Iya. Itu gitu. Bahkan meribakan ya. Mereka menganggap pokoknya orang selain kita itu halal hartanya. Nah, yang agamanya beda pokoknya halal dengan cara apapun. Nanti karenanya begitu mereka. Jadi mereka itu tidak akan meribakan sesama Yahudi, tapi dengan di luar Yahudi mereka melakukan riba. Jadi memang riba itu sistemnya Yahudi. Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang selain Yahudi itu adalah hamba sahaya bagi mereka, budak. Nah, itu penilaian mereka, nanti dijelaskan. Nah, jadi mereka sampai seperti itu. Hati-hatilah kalian terhadap orang yang diberi, yaitu semisal apa yang kalian diberi. Kalau sampai kalian tidak masuk, kalian membenarkan tapi tidak masuk Islam, itu nanti akan menjadi hujah bagi mereka berargumentasi menghadapi kalian di hari kiamat di sisi Tuhan kalian. Iya. Jadi itu ya karena kebencian itu. Dan itu sebetulnya memang sejak awal tumbuhnya. Yahudi ini kan keturunan dari Yahuda, putranya Nabiullah Yakub. Jadi ketika Nabi Yusuf menjadi nabi, itu kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang beda ibu ini kan tidak suka. Yang paling tidak suka diantaranya kan Yahuda. Itu dia mengatakan, coba nanti setelah yang akan jadi pemimpin siapa? Orang nanti akan disebut Yahudi, bukan disebut Yusufi. Itu mereka begitu. Iya kan? Saudaranya Nabi Yusuf, Yahuda itu dari beda ibu tapi
ibunya apa namanya? Kalau yang satu ibu kan Binyamin, itu Rahel kan. Binyamin. Dia punya ibunya Rahel ini punya kakak namanya Lia kan gitu kan. Lia ini juga istrinya Nabi Yakub kan. Kakak beradik. Apa namanya punya anak namanya Levi sama Sam'un tuh siapa tuh? Lah itu. Nanti lihat serinya film Nabi Yusuf itu tuh. Nah, lihat seri 1 sampai 34 itu. 1 sampai 34 bagus itu. Di YouTube ada 1 sampai 34 episode. Itu bagus itu. Mengharu biru gitu kan perjuangannya. Dan ternyata Nabi Yusuf kan ketika di Mesir itu sudah mau kirim surat ke bapaknya, malaikat Jibril datang tidak boleh, belum saatnya. Mau memberitahu kalau dia berada di Mesir baik-baik saja, tidak boleh. Tapi itu filmnya benar ya? Apanya? Maksudnya filmnya sesuai ini. Iya, betul. Sesuai Quran, sesuai tafsir ditulis. Yang buat kayaknya Iran ya. Sepertinya kalau melihat modelnya Iran. Nah, Iran itu kan sosok Nabi ditampakkan semua. Tidak diblabur. Makanya kan Nabi Yusuf iya. Tapi Iran yang ini benar. Iya, secara ditafsir atau bari tafsir ya seperti itu. Cuma kan Israiliyat, ada sebagian Quran, sebagian ceritanya Israiliyat. Tapi Israiliyat itu kan apa namanya? Boleh, maksudnya gini, tidak boleh ditolak tapi tidak boleh diyakini juga. Jadi digantung tengah-tengah. Tidak berdasarkan hadis tapi berdasarkan cerita Israiliyat. Itu memang agak rinci itu. Sehingga dari situ sebetulnya banyak sekali ya pelajaran dari kisah Nabi Yusuf karena dia ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Jadi yang kalau kita lihat kesimpulannya itu yang namanya ya Allah setiap nabi itu mesti ada musuhnya, dan yang memusuhi itu malah orang-orang terdekat, saudaranya sendiri, ya kan? Sebelumnya nabi setelah itu nanti nabi-nabi berikutnya sama. Nabi Yusuf itu juga enggak mengira kalau yang musuhi dirinya itu saudaranya sendiri. Ya. Jadi banyak hikmah lah. Nah, jadi kemudian qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Qul katakanlah Muhammad. Ayaqul lahum ya Muhammad amrun nubuwati laisa ilaikum wa innama huwa biyadillahi wal fadlu wal khairu kulluhu biyadillahi yu'tihi may yasha. Jadi kan kenapa orang-orang Yahudi itu karena benci sama Rasulullah SAW itu karena persoalan kenabian itu kok tidak diberikan kepada mereka. Seperti nanti kalau kita lihat kenapa Nabi Zakaria itu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya sesama, kan sama-sama Yahudi. Kenapa? Karena persoalan kenabian. Kan Nabi Yusuf dibenci juga karena itu. Karena dia adalah pewaris kenabian setelah bapaknya. Bahkan Nabi Yusuf itu adalah pemimpin bapaknya. Jadi kalau wilayah kewalian itu di Nabi Yusuf. Karenanya kan digambarkan dalam mimpinya itu kan bahwa ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 rembulan kan bersujud terus padanya. Jadi antara mimpi dan terwujudnya mimpi itu takwil itu 36 tahun, hampir 40 tahun. 40 tahun. Jadi karenanya mimpi itu kan, kalau mimpi Nabi itu kan benar. Kalau mimpi kita itu 1/46 kenabian. Jadi 1/46 kenabian itu artinya ada yang memahami bahwa kalau kita 46 kali mimpi, yang satu itu benar.
Hitungnya 46. 1/46 nabian. Tapi ada ininya, ada waktunya mimpi itu jam berapa yang benar yang itu ada kitabnya kan, ada tafsir takwil mimpi atau tafsir mimpi Muhammad Ibnu Sirin. Nanti mimpinya seorang pemimpin dengan mimpinya rakyat akan beda penafsirannya, model pentakwilannya. Lah mukjizatnya Nabi Yusuf itu kan takwil mimpi, mentakwil mimpi. Dan kalau sudah ditakwil, mimpi itu pasti terwujud, nggak berubah. Maka tidak akan bisa mengelak dari ketentuan itu. Sebenarnya kan takdir yang Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, yang disampaikan informasinya kepada hambanya. Nah, itu tidak akan bisa dirubah. Yang bisa adalah diantisipasi. Diantisipasi itu disikapi dengan cara yang tepat. Maka ketika sang raja itu bermimpi, ya di dalam Al-Quran menjelaskan kan, raja itu bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Itu malam pertama dia mimpinya. Malam keduanya ada 7 bulir gandum, kemudian tahu-tahu menjadi kering. Nah itu yang mimpi raja. Maka takwilnya beda dengan kalau yang mimpi orang awam. Nah, kalau kita ada adab mentakwil mimpi. Jadi ada adabnya. Dia orang kalau ketika dia mentakwil mimpi itu harus ditakwil sebaik mungkin mimpinya itu. Jadi takwilnya harus takwil yang terbaik. Karena kalau sudah ditakwil dia akan terwujud. Rasulullah SAW itu pernah ada seorang wanita datang. Itu lapor ke Rasulullah, mimpi kalau rumahnya itu tiangnya itu, tiang rumah itu nggak kuat menyangga atapnya sehingga sampai roboh. Nah, kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mentakwilnya itu kan, takwil itu bisa ke arah A, bisa ke arah B. Tapi ditakwil harus ditakwil yang terbaik. Maka Rasulullah mentakwilkan bahwa bojomu bakale entuk rezeki wakeh. Mulai nggawa rezeki akeh. Sampai kaya-kaya ra kuat anenya kan. Betul, suaminya pulang membawa banyak harta. Tapi kemudian setelah sekian waktu lagi, si wanita itu mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Nah waktu itu Rasulullah nggak ada. Yang ada itu Sayyidah Aisyah. Ditanya, "Meh ngopo to, Bu?" ngono jane. "Ndak, saya pengen ketemu Rasul." "Ndak apa?" Akhirnya cerita, terus ditakwil sama Sayyidah Aisyah bahwa nanti suaminya pulang tapi dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi, meninggal kena musibah besar atau apa. Lah Rasulullah baru kemudian setelah itu datang lalu cerita Sayyidah Aisyah, terus cerita Rasulullah menegur, ditegur. Akhirnya benar terjadi apa yang ditakwilkan itu. Yang mana meninggal? Iya. Padahal mimpinya sama. Jadi arah takwilnya itu bisa ke arah A, bisa ke arah B. Maka harus hati-hati orang mentakwil mimpi. Jadi harus ada adabnya. Kalau kita sih kan persepsi mimpi sini apa yang gitu. Gimana? Terus Kalau kita kan mimpi gitu ya, mimpi kita mentakwilkan sendiri kan, ada yang jangan-jangan gini yang negatif lah gitu. Itu bisa terjadi atau kalau kita punya hak mentakwil atau enggak gitu ya, seperti. Aku belum tahu tuh. Tapi dia jangan ditakwilkan sama seorang. Tapi bisa juga itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas memang yaitu pemberitahuan dari Allah SWT atas perkara yang gaib. Nah, tapi tidak bisa merubah. Cuma bisanya menyikapi tadi. Jadi ketika Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja kan ditakwil bahwa Mesir itu akan mengalami masa subur 7 tahun dan paceklik 7 tahun, di mana yang 7 tahun ini menghabiskan yang 7 tahun itu. Nah berarti kan harus dihadapi pacekliknya itu, krisisnya itu. Lah kita itu kan sebenarnya ini ya, kalau kondisi ini kan itu kalau orang yang tahu bisa
menghadapi. Maksudnya menghadapinya lebih bisa di atas, sehingga pada saat waktu itu kan seluruh sekitar Mesir, semua negara itu kena krisis, paceklik semua. Karena apa? Tidak turun hujan selama 7 tahun loh. Tidak turun hujan, kering. Lah yang betul-betul punya simpanan cadangan makanan itu hanya Mesir. Sehingga semua negara-negara sekitar itu belanjanya ke Mesir. Lah hebatnya kan memang yang megang langsung Nabi Mesir. Nabi Yusuf. Jadi langsung ibaratnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi sebetulnya itu bisa menjadi sebuah referensi bagi kita itu bagaimana mengelola sebuah negara. Jadi kayak sekarang ini kekuatan ekonomi itu sebenarnya di bidang harusnya di pertanian, kan itu kan peternakan, perikanan di situ. Ekonomi kita, karena itu ekonomi real. Nah itu. Maka yang prospek sekarang tuh orang yang punya peternakan misalnya, kambing terus gini, atau pertanian. Karena berikutnya persaingan itu ke pangan. Ini nanti. Nah, kalau zaman sekarang, kawan sekarang ini kayak banyak analisa si antibisis gitu, kita juga sama ya. Apanya? Ya kalau kayak zaman sekarang ini kondisi kayak gini kan analisa ini nanti Indonesia gini terus. Ya kalau itu analisa berdasarkan data. Data kan kemungkinan begini. Kayaknya ya sama yang kita punya. Ya bisa jadi. Maksudnya. Tapi kan nggak boleh mengimani banget. Kalau itu kan kalau sekarang tuh kebanyakan kan mengamati pergerakan ekonomi gini, pergerakan uang, kemudian lalu realnya uang kita, dan kemudian kondisi sistem yang memang rapuh kapitalis, yang dia pilarnya itu adalah sektor non real gitu kan, riba jadi pilar. Ya udah, sekarang pengusaha yang dia memiliki pinjaman di bank ibaratnya yang harus membayar itu kan tidak bisa bayar, biar bayar. Nah, kalau enggak, nah mereka sementara menyelesaikannya dengan bukan saling menolong memberikan bantuan, tapi ngutangi dengan riba. Ya wes tau, hancur. Akhirnya Bukopin kolab ya. Bukopin kan ini Bank Bukopin ras nggak bisa membayar berapa. Nah ini yang mengkhawatirkan kan kondisinya kalau misalnya diikuti oleh bank-bank lain yang kalau sampai terjadi ras itu lah. Karena kan rampah. Tapi ala kulihal kalau kita nggak punya iman dah habis. Maka kenapa pokoknya sekarang tingkatkan keimanan ketakwaan. Bersama Quran ibaratnya terus. Kayak kemarin ada cerita. Ada orang itu, ini tapi jadi laden. Seseorang punya kedudukan pangkat lah. Ini orang muda-muda pangkat itu. Karena dia nggak mau main gini. Nah untuk naik pangkat itu gede ternyata setoran. Itu 11 tahun dia itu di pangkat tertentu. Akhirnya judek mung dino maca Quran tok wis. Mbus khatam ping pira sampai Ramadan iki khatam ping pira dhek maca Quran mergone mbuh kuwi krana jengkele apa piye sing wis gak mikir pokoke maca Quran terus. Tahu-tahu itu ada surat. Langsung naik bintang 1. Wis ora kate. Ndak lama hanya 1 tahun berapa langsung ke bintang 2. Dia sampai istrinya sampai ndak percaya. Mosok sama sampean bintang loro. Ndak pakai gini, ndak pakai kanu gitu. Wis sembuh. Akhirnya kalau nyampaikan kepada juniornya, wis pokoknya kowe percaya apa gak ya terserah lah wis kowe maca Quran mendina wis aja sampe putus saya mendina wis mbuh ana wis Quran. Nah dia ininya gitu sharingnya pada dan memang betul kan kalau kita, karena istilahnya itu keajaiban kalau bahasa kita kan gitu.
Karena memang ketika kita itu sudah bersama Allah, nah itu sudah, yang lain itu kan jadi kita lepas kan. Nah uniknya ketika kita lepas itu justru kita diberi. Ketika kita lepas itu justru kita diberi. Kalau kisah Nabi Ibrahim itu kan di situ. Ya, karena Nabi Ismail sudah melepas diri, melepaskan dirinya, Nabi Ibrahim juga melepaskan dirinya. Nah itu, maka justru Ismail dikembalikan. Nah itu kan, Ismail dikembalikan. Domeh kan mimpi Nabi wahyu. Lo disembelih loh, ora tedas-tedas kok. Sasrik ya. Karena sudah, kalau bahasa kita, Nabi Ibrahim mengikhlaskan Nabi Ismail, Nabi Ismail juga mengikhlaskan dirinya. Sudah sama-sama kan, ikhlas dan ikhlas. Nah justru kembali. Nah begitu juga nanti kisahnya di Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu juga seperti itu. Jadi Nabi Yakub sudah melepaskan orang-orang yang dicintainya, yaitu Yusuf dan Benyamin. Kan setelah Benyamin hilang kan, kemudian Benyamin sama Yusuf juga mengikhlaskan mereka. Nah justru ketemu di situ, balik. Nah di situ. Nah dunia itu kan gitu juga. Kita kadang dunia ini ada di hati kita, menguasai hati. Maka harus kita lepaskan. Sudah serahkan sama Allah, sudah diatur. Nah untuk melepaskan dunia itu kan bukan hal mudah. Pengennya kan digandoli terus ya, gandoli terus. Kayak HP ini, digembol terus ini. Begitu gandoli itu, wow, begitu anu sidik ini pecah ini udah. Kemarin tak ganti itu ya, jatuh nih. Itu apa namanya? Yang jatuhkan anak saya. Jatuh itu terus bentak saya baru itu kok, ya Allah, aku kok bentak anakku toh. Ya manusia, saya bentak itu kenceng lagi didandakno. Ternyata itu ada, gurung dilepas ya kemandil kan. Bila anu kan, alah ya wis, mulane iki ora tak ganti-ganti ya iso digawe, walaupun bermasalah. Kalau anu itu mesti kalau saya buat telepon itu dia nggak muncul ininya, maksudnya jadi hitam ini, nggak kelihatan, mau memperbesar memperkecil nggak bisa, tapi cek iso dia kales jarno ben ya nuruti dunia kan gitu. Dan semua kita ya. Jadi kalau udah gitu jadi enak, anak toh apa itu kan. Tapi ternyata tidak bisa stabil juga. Untuk istiqomah misalnya gitu ternyata nggak mudah. Balik meneh ngono terus ono memang setan ono sing iki ono setan itu. Nggo ngene padahal ora mati ora digowo aku. Jadi kadang itu ya Allah. Kemarin mau sekarang kondisi ini piye, santri masuk enggak didelok iki. Akhirnya kita putuskan ya karena kena aturan ndak wis aja nunggu daripada urusan sama yang enggak ya sudah. Kalau unjurannya untuk sementara pakai daring ya. Nah, itu ya wis. Padahal itu bukan proses pendidikan. Itu proses transfer knowledge saja itu. Bukan proses pendidikan. Ya, proses pendidikan harus bertemu seperti ini, nggak bisa. Karena ada sesuatu yang tidak bisa diwakili pakai Zoom, pakai raiso. Piye? Mau coba maklik saya ngelihat Masudin kelihatan kan gitu kan. Ya kan? Lihat Hanif ini udah semangatnya tambah. Mau keluar negeri, maka nanti ibu harus bisa dilepas Hanif itu. No. Lho nek jenengan gandoli justru maka harus dilepas ya. Bismillah. Untuk digodok di kawah condro di muka set. Nah, begitu dilepas justru diberikan. Nah gitu, itu harus begitu. Walaupun itu gampang diomongke, kurang kaluan sing ngomong ini iso ngamalke ngene. Sing penting kan ngomong sih. Ngomong sih. Nah, karena masalah ngamalkan itu kan
Nah, sekarang misalnya kayak udah menyerahkan uzlah, saiki betul-betul disuruh uzlah. Rasanya kan gitu kan, uzlah betul itu wes metu ae mikir kan. Iki kelompok pengajian ibu-ibu gimana Bu, mau offline? Sebagian mau, sebagian belum berani. Tapi sudah beberapa tempat sudah mulai. Taufik sudah mulai sejak Senin kemarin ya. Tapi jarak-jarak gitu. Iya, jarak. Sholatnya berjarak. Kalau kajian kan sebelum juga berjarak mereka. Tapi juga enggak semua. Ya biasalah. Tempatnya enggak kali luar gitu. Jumatan ya jalan, tapi ya berjarak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali kepada ini ya. Jadi kebencian Yahudi karena itu, kenabian itu. Maka dikatakan di sini, ya qul innal fadla biyadillah yu'ti may yasha'ai qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, amrun nubuwah. Jadi urusan kenabian laisa ilaikum, bukan pada kewenangan kalian. Bukan hak kalian. Innama sesungguhnya dia huwa biyadillah. Urusan kenabian itu di tangan Allah. Itu raisa terus. Ya soalnya rezeki itu juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang bagi rezeki itu. Kita hanya sarana saja. Nabi Sulaiman loh pernah ya. RKE itu pengen mengentaskan kemiskinan gitu gampangannya kan. Ada seorang penggembala, bukan penggembala, perumput, tukang rumput itu. Ketemu Nabi Sulaiman. Ngesakne tukang rumput itu. Akhirnya apa? Dibeli itu rumputnya oleh Nabi Sulaiman, tapi harus diantar ke istananya. Setiap kali pulang itu dibawain roti. Telah dibeli berapa itu? Ini Pak untuk oleh-oleh keluarga. Di dalam roti itu dimasukkan emas batangan. Nah, kemudian di perjalanan itu pengawalnya Nabi Sulaiman itu tanya, Pak dikasih apa? Roti. Berapa? 1. Lho putrane jenengan piro? Misalnya 4. Oh, roti sijian ae Pak, tak tuker Pak. Akhirnya dituker. Ya manut. Lebih banyak. Dia ndak tahu isinya itu emas. Manut, akhirnya Nabi Sulaiman delok, loh. Iki kok gak ono perubahan, Gus, kan gak ada perubahan. Akhirnya ditanya, "Gimana Pak rotinya kemarin dimakan?" Ndak, beberapa kali itu. Katanya dituker sama itu di jalan cuma 1. Nabi Sulaiman madeg. Dan sekarang diwanti-wanti, ini jangan ditukar ya Pak. Pokoknya ditukar itu enggak boleh. Harus sampai di rumah dimakan bareng. Sampai di rumah ada emasnya, kaget madeg. Wah, sing wingi ya piro. Nah, akhirnya di dalam kisah itu ya dia manjat pohon kelapa atau apa ya, manjat pohon itu, kemudian masih terngiang-ngiang gitu. Terone apa kuwi? Kelingan terus, wah. Lah lali gocekan. Akhirnya jatuh mati. Nabi Sulaiman langsung dengar beritanya itu, ternyata memang Allah yang bagi rezeki. Bukan kita. Kita enggak bisa bagi rezeki. Yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai gitu loh, sampai wis dianakan. Nah, jadi itu kan suatu, kenabian itu kan seperti itu, seperti rezeki. Gak bisa, ya. Minta kepada Allah bisa, tapi kalau tidak diberi, hak Allah kan memberi. Jadi karenanya wal fadlu wal khairu kullu biyadillah. Jadi karunia dan kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Yu'tihi mayasya. Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, karunianya maha mengetahui. Jadi katsirul a'ta'i wasi'ul in'ami. Jadi banyak pemberiannya dan luas nikmatnya. Ya'lamu man huwa ahlulahu. Jadi Allah tahu siapa yang layak untuk diberi. Jadi itu enggak setiap orang. Ya. Yahtasu bi rahmatihi mayasya. Allah berikan khusus rahmatnya itu kepada siapa yang kehendaki. Maksudnya adalah yahtasu bi nibuati mayasya. Jadi Allah khususkan kenabian itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika saudara-saudaranya Nabi Yakub
Nabi Yusuf itu tidak suka sama Yusuf, ingin menghalangi dengan cara apapun, tidak bisa kan? Sampai dicebur ning sumur, didol, tidak bisa dijauhkan dari bapaknya, ya tetap, karena memang sudah Allah berikan kepadanya itu. Dan Nabi Yakub itu sudah merasa kan, sing bakal dadi nabi iki engko sapa iki. Nabi Yakub sudah ada feeling gitu. Bukan ini mesti ini. Nah, karena apa? Dadi nabi kira sembarangan. Wong kudu ana sifat-sifate sing ya yang memang menuhi, lembut, penyayang gitu kan. Nah, itu ada faktor-faktor seperti itu. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu pemilik karunia yang agung. Jadi wallahu alam bisawab. Jam berapa? Jam 10:30. Cepat. Jam setengah ya. Wes cukup. Sementara sampai situ, sampai ayat berapa itu? 74 ya. Penafsirannya, penjelasannya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.